Bismillahirrahmanirrahim. Baik, buku yang akan kita bahas ini teman-teman tentang adab dan nikmat kubur. Saya mulai dulu dari judulnya ya. Mungkin Bapak Ibu bingung kenapa ada azab, ada siksaan dan ada nikmat di kubur. Saya akan mulai dulu dengan pembukaan kita. Kalau kita memiliki 6 rukun iman. Ya, tentu kita sudah tahu sama-sama ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab yang pernah turun, ya. Kemudian iman kepada rasul-rasul, kemudian iman kepada hari kiamat, yang kelima, dan yang keenam beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ya, kejadian baik dan buruk di mata manusia. Baik, rukun iman kita yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Nah, ini satu paket Bapak Ibu sekalian. Satu paketnya itu adalah prosesi kematian. Mungkin tidak asing kita biasa mendengar ada kerabat kita meninggal, atau bahkan ada yang menyaksikan langsung meninggal. Mungkin di rumah sakit begini juga tidak asing, ada ibu lagi melahirkan meninggal atau bayinya meninggal. Nah, ini dibahas dalam Islam dengan sangat rinci. Prosesi kematian itu apa yang sedang terjadi sehingga manusia itu tadinya bisa ngomong, bisa melihat, tiba-tiba nggak bisa. Ya, gitu. Itu namanya mati, diringkaskan dengan 4 huruf ini. Nah, itu ada penjelasan dalam agama dalam rukun iman kita yang kelima. Jadi ada prosesi kematian, setelah kematian kemana ruh itu? Yang tadinya bisa menggerakkan jasad ini kemana dia? Ada namanya alam barzah. Ya. Alam barzah itu yang biasa kita bawa jenazah ke kuburan. Nah, disitulah alam barzah. Dalam Islam, kita kalau lewat kuburan dianjurkan mengucapin salam, mendoakan mayit. Ya. Di antara doa yang kita dianjurkan, Assalamualaikum ahlal kubur. Semoga keselamatan tercurahkan buat kalian wahai penghuni kuburan. Ya. Wa atakum ma tu'adun, telah datang bulan apa dijanjikan untuk kalian, gadan muajjalun, sampai hari kebangkitan nanti, wa inna insyaallah bikum lahikun. Dan kami pasti akan menyusul kalian. Mohon maaf, doanya begini. Assalamualaikum ahlul kubur, semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian penghuni negeri orang-orang penghuni kuburan. Yaghfirullahu lana wa lakum. Semoga Allah memaafkan kami dan memaafkan kalian. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Ini diantara doa. Kalau Bapak Ibu ketik di Google doa ziarah kubur misalnya, maka akan keluar itu ajarannya. Jadi kita kalau lewat kuburan itu bukan kalau mungkin mata orang hidup gundukan tanah sama batu nisan, sebenarnya di dalam itu ada kehidupan. Makanya kita ucapin salam. Dalam doa yang lain Nabi SAW ajarkan Assalamualaikum ahlad diyari minal muslimina wal mu'minin. Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian penghuni negeri orang-orang muslim dan orang-orang mukmin. Wa inna insyaallah bikum lalahikun. Kami dengan izin Allah akan menyusul kalian. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Aku memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Dalam riwayat lain, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian penghuni negeri orang-orang beriman. Wa atakum ma tu'adun, telah datang kepada kalian apa yang telah dijanjikan, gadan muajjalun, sampai hari yang telah ditentukan hari kiamat. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Jadi itu rangkaiannya. Meninggal, apa yang terjadi? Ruhnya dicabut oleh malaikat, kemudian lalu pindah ke alam barzah, kuburan tersebut. Nah, di kuburan ini itu ada penjelasan khusus, nanti akan kita bahas. Ini satu buku ini khusus membahas masalah itu. Kejadian apa sebenarnya di kuburan? Apa yang terjadi di sana? Apakah beda antara orang yang suka sholat, tutup aurat, cari pendapatan halal, terus bertutur kata jujur dalam pekerjaannya, dengan orang yang tidak sholat, manipulasi data, suka ganggu orang? Apakah ini sama? Maka ini ada penjelasan. Nah, orang yang dalam Islam dijelaskan, orang-orang yang melakukan ketaatan, dia jujur, dia amanah, dia sholat, dia segala macam, kuburannya itu nanti akan menjadi taman dari taman surga. Nanti akan ada penjelasan dalil-dalil berhubungan dengan masalah itu. Jadi seperti kuburan para nabi-nabi, kuburan para sahabat, orang-orang soleh dulu, maka kuburan mereka menjadi taman dari taman surga. Dan kita pun akan sama seperti itu. Nanti akan lebih jelaskan panjang lebar dalam buku kita ini. Kemudian kalau dia memang penjahat selama hidup, suka lakukan kriminal, pelanggaran, kuburannya akan menjadi lubang dari lubang neraka. Ada penyiksaan. Ya. Karena Nabi SAW jelaskan dalam panjang lebar hadisnya. Di antaranya kata Nabi SAW waktu habis mengantar jenazah seorang sahabat, maka beliau kemudian berbicara dengan para sahabat yang hadir di situ yang masih hidup. Sesungguhnya kalau seseorang di antara kalian yang beriman meninggal dunia, maka akan datang 3 sosok malaikat. Akan datang 3 sosok malaikat.
Yang dua malaikat rahmah, kasih sayang yang membawa kain kafan dari surga. Yang satu malaikat maut di ubun-ubun kepalanya. Yang akan berkata kepadanya, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada pengampunan Tuhanmu. Ya. Allah jelaskan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang penuh dengan ketenangan, karena selama hidup diisi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dia nikmati halal, dia tinggalkan yang haram, maka ruhnya disuruh oleh Allah SWT kepada para malaikat, sampaikan suruh keluarkan ruh yang tenang itu. Maka ruhnya keluar, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, itu ibarat seperti air yang keluar dari mulut kendi. Jadi bagaimana kalau kita keluarin air dari teko misalnya, kan cepat sekali dari mulutnya itu ya. Mulut teko itu, begitulah ruhnya orang beriman akan keluar. Belum sesaat keluar, maka akan diambil oleh malaikat rahmah. Dibungkus dengan kain kafan dari surga, dibawa ke langit. Ini prosesi gaib yang kita tidak tahu, tapi ini penyampaian dalam agama. Jadi kita punya gambaran, oh ternyata ada yang terjadi loh di sana. Dan memang dalam Islam ini kita sudah diajarkan dari awal penciptaan Nabi Adam manusia dari tanah, lalu Allah suruh malaikat sujud, dalam surah Al-Baqarah diceritakan, ya, dan banyak surah-surah dan ayat-ayat yang lain, sampai akhirnya turun-temurun kita sekarang, dan sampai akhirnya kita akan kembali nanti ke akhirat sana, dan ujungnya ada surga dan neraka, dan sudah dirincikan secara rinci surga itu seperti apa, dari tanahnya, pohon-pohonnya, pakaiannya, bidadari dan bidadaranya, para malaikat yang menyambut depan pintu, istana-istananya, dan juga neraka sudah dirincikan bagi para pembangkang, dari siksaan yang paling sederhana sampai yang paling berat. Jadi semua sudah diberikan bocorannya sebenarnya. Maka beruntung kita kalau belajar, karena kita jadi tahu, oh ternyata ini loh yang terjadi. Beda dengan orang-orang yang tidak faham, mereka tidak tahu, sehingga tidak ada arah dan tujuan hidupnya. Dia tidak perlu tahu mana halal, mana haram, karena bagi dia tidak ada hukuman nanti atau tidak ada balasan dari kebaikan dia. Terjadilah ya kriminalisasi di mana-mana gitu ya, kriminal terjadi di mana-mana. Kita kembali ke hadis tadi, maka kata Nabi SAW, begitu ruhnya keluar sesaat, jadi kalau bapak ibu punya orang tua, kerabat meninggal dalam keadaan Islam seperti itu, akan dipegang oleh malaikat rahmat dibungkus dengan kafan dari surga, lalu dinaikkan ke langit. Belum sesaat, atau saat dia tiba di langit pertama, karena langit ini ada 7 lapis langit ya. Dalam surah Al-Mulk kita biasa baca, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah menciptakan 7 lapis langit tibaq bersusun. Yang pertama ini yang kita lihat depan mata kepala kita biasanya, itu langit pertama namanya. Di atasnya masih ada 6 lapis langit lagi. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, pada saat itu diketuklah pintu ya, langit itu oleh 2 malaikat yang membawa ruh orang beriman ini, dan malaikat penjaga langit akan mengatakan, kata Nabi SAW, siapa orang ini? Penjaga malaikat rahmah akan mengatakan ini kepada penjaga langit tadi, ini adalah Fulan bin Fulan, disebutkan namanya yang terbaik di dunia. Kemudian setelah itu, maka dibukakan baginya pintu langit, lalu naiklah dia. Semua malaikat di langit, kata Nabi Muhammad SAW, berharap ruh itu lewat di sisi mereka. Karena ruhnya mengeluarkan bau lebih wangi dari kasturi. Ya, semoga kita termasuk insya Allah ini. Maka ruh itu terus saja sampai ke langit ke-7, dan terdengar, kata Nabi SAW, suara Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman kepada para malaikat, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Maka ruhnya diantar bersamaan dengan jasadnya diantar oleh kerabatnya. Jadi kalau kita biasa pikul jenazah itu belum ada ruhnya. Tapi begitu dia sampai di kuburan, maka ruhnya dimasukkan kembali ke dalam kuburan tersebut. Kata Nabi SAW, 3 langkah ya, mereka keluar dari atau meninggalkan kuburan tersebut si pengantar ini, maka tiga langkah ini sendal masih bisa didengar oleh si mayit tadi, sampai setelah itu setelah langkah ketiga tidak kedengaran lagi. Lalu datang kepadanya malaikat Munkar Nakir, khusus mendudukkan dia dan menanyakan dia, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu atau apa kitabmu. Maka kalau orang beriman, kata Nabi SAW, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Nabi SAW membaca firman Allah ini yang artinya Allah akan menetapkan di lisan orang-orang beriman ya, perkataan di dunia. Kalau ditanya kenapa kau beriman, kenapa kau sholat, dia bisa punya jawaban asal dia belajar agama. Dan di akhirat maksudnya perkataan di alam barzah dari Munkar Nakir, dia akan mudah jawab, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Quran, agamaku Islam. Itu mudah dijawab sama dia. Lalu kata Nabi SAW, dibukakan bagi orang beriman ini pintu neraka. Api yang berkobar-kobar, ya, sesuatu yang menakutkan. Dia takut melihat siksaan tersebut. Lalu kata malaikat, lihatlah dari apa Allah selamatkan dirimu. Karena kau beriman, kau selamat dari sini sekarang. Lalu ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga.
Sampailah ke dia bau wanginya, dia lihat taman-taman, istana, pelayang-dayang, segala macam. Dia kagum, maka malaikat mengatakan, ini tempat kamu sekarang. Dan kamu akan kekal selamanya di sini. Maka orang mati ini kata Nabi SAW berdoa mengatakan, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke surgaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampan, yang bersih, yang wangi. Saking sempurnanya orang itu sampai si mayit ini mengatakan, siapa kamu ini sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Maka orang itu mengatakan, saya amal solehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi sholat yang Bapak Ibu kerjakan, sedekah, bakti sama orang tua, apalah baca Quran, berzikir, semua yang kita kerjakan dari amal-amal ibadah ini, maka akan terwujud dalam bentuk makhluk yang sempurna di kuburan nanti. Dia bilang, saya amal soleh yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat di kuburan, bentangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya. Dan bentangkan juga permadani dari surga, dibuka pintu surga lalu tercium dengan dia bau wangi dan bisa lihat dia bisa lihat istananya di surga nanti. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Nah ini makna daripada judul kita, azab dan nikmat. Ada nikmat di kuburan itu, nikmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Selama dia meninggal dalam keadaan beriman, maka kuburannya menjadi taman dari taman surga. Apakah para syuhada yang meninggal di medan perang, kayak teman-teman kita sekarang di Palestina, semoga Allah tolong mereka, Allah berikan kemenangan. Ini butuh luar biasa doa dari kita dan apapun yang kita mampu kita harus bantu mereka. Ya. 2 juta lebih saudara kita di Gaza sekarang yang betul-betul lagi dibombardir, mereka butuh sekali bantuan dari kita. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kita minimal bantu dengan doa. Kalau ada kumpulan donasi yang terbuka bisa juga Anda ikut misalnya ya. Karena kita tidak mungkin menggunakan jasad kita sampai pemerintah kita sendiri yang izinkan. Kalau tidak maka kita tidak bergerak gitu kan. Maka ini penting. Tapi mereka yang meninggal mati syahid itu adalah mati yang mulia. Dan mati-mati yang lain. Kuburannya jadi taman dari taman surga. Kemudian, kalau orang kafir terbalik, kata Nabi SAW, akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat penyiksa membawa kain kafan dari neraka dan 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya. Yang akan mengatakan kepadanya, hai jiwa yang busuk, keluarlah kepada murka Tuhanmu. Maka ruhnya tidak mau keluar, kata Nabi SAW. Ruhnya berserakan di tubuhnya. Maka malaikat maut akan menarik dengan keras. Ibarat seperti bulu domba yang dibasahkan, lalu dililitkan di pohon berduri, kemudian ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba itu. Dan pada saat dia keluar, maka pada saat dia keluar dibungkus dengan kain kafan dari neraka, kemudian dinaikkan ke langit. Baru di langit pertama saja, itu malaikat penjaga langit menolak. Malaikat penjaga langit menolak. Dia mengatakan siapa fulan ini? Maka malaikat dari neraka yang bawa kain kafan dari neraka tadi yang membungkus ruhnya mengatakan ini fulan bin fulan. Disebutkan namanya yang paling buruk di dunia. Lalu kemudian para malaikat mengatakan di langit semoga ruh ini tidak lewat di sisi kami. Jadi tidak dibuka pintu langit dan mereka semua berharap memohon kepada Allah agar ruh ini tidak lewat di sisinya. Kata Nabi Muhammad SAW karena ruh itu mengeluarkan bau lebih busuk dari bangkai. Wa na'udzubillah. Kemudian setelah itu Allah berfirman kepada para malaikat, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan. Diantar ruhnya bersamaan jasadnya diantar oleh kerabatnya. Begitu masuk ke dalam kuburan, 3 langkah pengantar pulang, maka di saat itulah ya bisa atau mereka atau dia akan kedatangan malaikat mungkar nakir dan bisa melihat malaikat dan malaikat itu akan menanyakan kepadanya pertanyaan tadi, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu dan seterusnya. Dia tidak bisa jawab. Kata Nabi SAW, dia hanya mengatakan, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya enggak tahu, saya ikut-ikut dulu orang bilang apa saja. Kata Nabi SAW, kalian akan diuji dalam kuburan kalian dengan pertanyaan tentang siapa aku. Dan orang beriman akan menjawab, dia adalah utusan Allah. Dan ada orang-orang kafir mengatakan, saya tidak tahu, saya cuma ikut-ikut orang bilang apa. Saya pernah dengar sih. Gitu. Nah kemudian setelah itu, dibukakan baginya pintu surga. Dia melihat keindahan yang luar biasa. Dan dia kagum, kata malaikat, lihat dari apa kau haramkan dirimu. Harusnya kau bisa masuk ke sini, cuman kamu yang gak mau. Ditutup, dibuka pintu neraka. Sampai kepadanya bau busuknya, panasnya. Dia ketakutan, kata malaikat, ini tempat kau sekarang dan kau tidak akan pernah bisa selamat darinya. Maka si mayit ini, kata Nabi SAW, berikan bocoran buat kita. Mengatakan, ya Allah jangan kau cepatkan waktu, karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Datang di sebelahnya orang yang buruk, tampangnya menakutkan, baunya busuk sekali. Lalu dia bilang, siapa kamu ini? Maka orang itu mengatakan, saya amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi, ya'udzubillah, zina, riba,
apalah bohong, menipu, memukul, membunuh, semua ini akan jadi wujud makhluk yang akan menakutkan nanti di kuburan, akan menemani orang ini. Lalu kemudian pada saat itu kata Nabi SAW, Allah utus kepadanya malaikat yang membawa sebuah besi. Yang besi itu kalau seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikkan saja mereka tidak akan mampu karena beratnya. Semua jin dan semua manusia miliaran jumlahnya, mereka tidak mampu membalikkan kalaupun mereka bersatu. Malaikat ini kata Nabi SAW, Allah utus tanpa punya pendengaran dan penglihatan. Ya. Bagaimana Allahu alam. Tapi dia akan menghantamkan besi itu ke kepala mayit ini, maka mayit itu akan hancur lebur dan teriak. Teriakannya didengarkan oleh semua makhluknya Allah kecuali jin dan manusia. Kalau jin dan manusia mendengarkan teriakan tersebut, maka mereka akan meninggal seketika. Jadi saking kerasnya. Tapi hewan-hewan segala macam dengar. Kalau jin sama manusia tidak mendengar. Lalu kemudian dalam riwayat Bukhari yang lain, Allah akan buat dinding kuburannya akan menjepit sampai tulang rusuknya seperti ini. Kemudian hancur, diutuhkan kembali. Kemudian begitu terus sampai menjelang hari kiamat. Maka terjadi cambukan dan jepitan. Cambukan dan jepitan terus begitu. Kata Nabi SAW, maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Maka itu ada siksaan sampai menjelang hari kiamat nanti. Nah ini kenapa dikatakan dalam judul kita azab dan nikmat kubur. Karena memang keadaannya akan seperti itu. Keadaannya akan seperti itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Banyak buktinya Nabi SAW pernah lewat kuburan. Kemudian beliau mendengar suara gemuruh. Lalu beliau mengatakan, sungguh itu adalah kuburan orang-orang Yahudi yang sedang disiksa di kuburan. Ada juga yang lewat di satu kuburan yang lain, Nabi SAW juga mengatakan, kuburan siapa ini? Maka mereka mengatakan, ini kuburan yang sudah lama ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ya kalian akan dihukum atau disiksa oleh Allah SWT di kuburan tergantung daripada kadar kesalahan yang ada. Dan sekian riwayat yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diantaranya hadis Bukhari yang masyhur. Waktu beliau lewat di dua kuburan lalu beliau mengatakan sesungguhnya dua penghuni kuburan sedang disiksa oleh Allah SWT dengan dua dosa yang dianggap remeh oleh banyak orang. Tapi dia bagian dari dosa besar. Yang satu tidak cebok pada saat kencing, ya, sehingga najis gitu kan. Dan yang satu itu suka menyebarkan adu domba. Nah ini yang banyak orang anggap remeh. Tapi itu penyebab siksa kubur. Dan sekian banyak dalil yang berhubungan dengan masalah ini. Ya.